Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita akan memulai, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 3. Jemaat diundang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 76 ayat 1.
Pembacaan hukum Tuhan diambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit,
yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1. Pembacaan epistel firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari epistel Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16, kita akan membacanya secara responsoria. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 3.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar pujian kur dari Ina Deborah.
Marilah kita mendengarkan warta gereja kita untuk minggu ini. Warta Jemaat HKBP Batam, Resort Batam, Minggu 18 Desember 2022. Seluruh pelayan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kasih Kristus menyertai kita. A. Bagian pelayanan. Nama minggu, hari ini kita telah memasuki minggu Advent keempat atau Advent terakhir. Dengan topik minggu, sambutlah Dia yang dijadikan Allah. Minggu ini kita menyalakan lilin 4. Jemaat baru, mulai minggu hari ini menjadi anggota jemaat kita, keluarga Bobi Jan Luther Sitompul, Ibu Priska Hosiana Borusiahan, alamat Tiban Indah, Wik Tiban. Mereka adalah keluarga baru. Mari kita doakan agar mereka menjadi jemaat yang baik. Persembahan ke depan altar. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar setelah khotbah yang akan kita berikan dalam pelayanan huria, mengurupi huria atau bantuan pada gereja-gereja yang mengajukan proposal ke gereja kita ini. Nomor 4, jadwal ibadah Natal dan Tahun Baru. Nomor 1, pada Selasa tanggal 20 Desember, Natal Diakonia akan dimulai pukul 15 WIB. Berikutnya, Jumat tanggal 23 Desember, Natal keluarga masing-masing di rumah, dimulai pukul 19.30 WIB, bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember, malam Natal, sip pertama akan dimulai pada jam 17 WIB, bahasa Indonesia. Sabtu tanggal 24 Desember, malam Natal, sip kedua pukul 19.30, bahasa Batak. Yang keempat, Minggu tanggal 25 Desember. Natal pertama dan perjamuan kudus dilakukan pada sip pertama pukul 6 pagi, bahasa Batak. Minggu tanggal 25 Desember, Natal pertama dan perjamuan kudus sip 2 dilakukan pada jam 8, bahasa Indonesia. Yang ketiga, Minggu tanggal 25 Desember, Natal pertama dan perjamuan kudus sip 3 dilakukan pada pukul 10.30, berbahasa Batak. Nomor 5, Senin tanggal 26 Desember, Natal kedua dan baptisan kudus, dimulai pukul 10 WIB, berbahasa Batak. Yang keenam, Sabtu 31 Desember, pergantian tahun di gereja, sip pertama pukul 17 WIB, berbahasa Indonesia. Sabtu tanggal 31 Desember, pergantian tahun di gereja, sip kedua pukul 19.30, berbahasa Batak. Minggu tanggal 1 Januari 2023, ibadah malam tahun baru keluarga di masing-masing rumah jemaat dilakukan pada pukul 00 WIB, berbahasa Indonesia dan berbahasa Batak. Minggu tanggal 1 Januari 2023, ibadah tahun baru di gereja dimulai pukul 10 WIB, berbahasa Batak. Dengan catatan, gereja menyediakan fotokopi dan PDF acara Natal, keluarga dan tahun baru. Kita dapat memperolehnya melalui Sintua Week. Khusus untuk pos permingguan Kampling Taman Baloi dan Kampung Nanas, mulai dari ibadah malam Natal hingga tahun baru, kita satukan di gereja ini. Nomor 5, Natal Gabungan. Hari ini pukul 18 WIB, gereja kita mengadakan Natal Gabungan kaum ibu, bapak, dan lansia. Marilah kita ikut serta menghadirinya. Pelayanan baptisan kudus. Pada pesta Natal kedua, Senin tanggal 26 Desember 2022, pukul 10 WIB, gereja kita mengadakan pelayanan baptisan kudus. Bagi jemaat yang hendak menerima pelayanan tersebut,
agar dapat mendaftar ke kantor gereja pada jam kantor pukul 9 WIB sampai dengan 17 WIB dengan melengkapi A. Surat pengantar dari Sintua WIK, B. Fotokopi akte nikah 1 lembar bagi yang dibaptis adalah anak pertama, C. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar, D. Fotokopi akte lahir anak 1 lembar bagi yang sudah ada. Bagi jemaat yang telah mendaftar, suami dan istri wajib mengikuti konteksisan baptis yang diadakan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pukul 16 WIB bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1. Nomor 7, pengkhotbah. Yang melayani kita dalam penyampaian firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta David F. Sibuya MTH Demin atau pendeta pensiun. Terima kasih kita ucapkan atas pelayanan beliau. Nomor 8, pertangyangan perhalado. Sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang menyertai pelayanan gereja kita tahun ini, maka diadakan pertangyangan perhalado dan keluarga pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 18 WIB tempat Kompleks Pargodungan. Kesembilan, persembahan bulanan. Melalui warta ini kami meminta kepada seluruh jemaat agar dapat menyerahkan persembahan bulanan kita masing-masing. Hal tersebut untuk mendukung pelayanan gereja kita dan juga karena beberapa waktu lagi akan mengakhiri tahun ini. Kunjungan Punguan Kor. Minggu hari ini Punguan Kor AMA PHD beribadah di pos pelayanan Punggur. Niuluhoni Pendeta Yosua RH Togatorop STH dan Punguan AMA Sahata beribadah di pos Kampung Nanas di Uluhon Inang Diakones R. Boru Silitonga. Sumbangan, gereja kita telah menerima sumbangan untuk kegiatan bakti Natal pada perayaan Natal. Yang pertama NN Rp300.000, yang kedua keluarga O Raja Guguk Boru Purba 1.500.000, yang ketiga keluarga Nyonya Sinaga Boru Simanjuntak 10 juta, kemudian yang keempat keluarga H Manurung Boru Lumban Batu 300.000, selanjutnya Nyonya Sihombing Boru Pasaribu 500.000, Sintua Dr. Sahat Siahaan 500.000. B. Donasi untuk pos sekolah minggu Kampung Nanas telah diterima dari IPK Tapar Hasyang Tiki Group sebesar 1.500.000. Ke-11, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ada daftar di dalam monitor. Yang ke-12, ucapan selamat. Gereja kita menyampaikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, perhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Bagian B, warta keuangan. Total saldo per 17 Desember 2022 adalah sebesar Rp640.070.198. Demikianlah warta gereja kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita mendengar pujian dari Kor Ina Lebu Baja.
Kita puji Tuhan dari jemaat nomor 85 dan kita memberikan persembahan kantong 1A dan 1B. Engkau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Izinkan saya untuk membuka masker supaya jelas kami masih seperti yang dulu. Wajah, umur bertambah 65 tahun, bulan 6 yang lalu. Setelah 6 tahun, saya menerima surat pindah dari Lubuk Baja ini ke kantor pusat HKBP selama 4 tahun sebagai Sekjen HKBP, dan Purna Bakti 2 tahun lagi menjabat sebagai pendeta resort Menteng Jalan Jambu, dan Purna Bakti pada bulan September. Siapa yang tahu perjalanan kehidupan kita rupanya harus kembali ke Batam ini, tinggal di Bengkong Laut, di perumahan Yayasan Keluarga Batam. Dengan ini kami sampaikan salam jumpa, salam sehat, senyum dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Horas, horas, etak behado sotuk taromodohodok naroha. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita di dalam Advent yang keempat dengan topik sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Sebagaimana tema dalam almanak kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Asini roha madihamu doho dame nasian debata, yaitu dalam kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 1 sampai ayat 7, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Karena kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, pengguna media sosial di Indonesia
191 juta dalam penelitian Januari 2022 dan naik 12% lebih sesudah di Agustus berapa puluh juta, sehingga diperhitungkan bahwa berapa dari penduduk Indonesia yang mempergunakan media sosial, termasuk kita, karena media sosial itu adalah di kantong bapak-bapak, di tas ibu-ibu, dan bahkan di gereja, dan sambil mendengar khotbah pemuda-pemudi, dan juga mempergunakan dengan tangannya dengan mengirim siapa yang berkhotbah. Dan ternyata ibu bapak saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat di situ, 92,7% perempuan sang pemenang mempergunakan media sosial. Saya kurang tahu di antara ibu-ibu yang hadir di sini, unak pola masih berengan nama tadot inata, odo pasudah hopulsai sotongnin. Kenapa itu terjadi? Perempuan termasuk memberitakan, karena ternyata ibu bapak dalam penelitian sudah beberapa tahun, wanita harus berbicara itu dikatakan 13 sampai 20 ribu satu hari. Dan laki-laki hanya 7.000 satu hari. Sabar mahamuak kamang 10 ribu nai molosoi begi hamuak kaina tamak katai sadari tahan napas mahita. 13.000 lagi perempuan harus bicara satu hari, kata-katanya keluar gitu. Jadi unang adong madokon. Makanya Facebook ini saya dapat di tanatuari, istri yang setia kepada suami adalah istri yang cerewet nin. Hatani paditaime alai turma ratus mengkomentari. Keberatan mungkin. Saudara-saudara, apa hubungannya dengan pemberitaan kalau sampai di dalam khotbah kita Advent yang keempat ini? Bukankah kita lihat media sosial menjadi perantara, menjadi penyambung, menjadi pemberitakan di YouTube dan juga streaming, dan juga kita lihat itu di Facebook dan Instagram untuk memberitakan Natal ini. Semua TikTok dan semua sampai tok ulu mabigi dok mamerek sudi. Yosop berita sudi. Sampai si patah handphone daripada seseorang karena begitu banyaknya WA group dengan ini semua. Tetapi ibu-ibu asik aja itu semua, srek, update status, selfie, tiada hari-hari nuansa Natal. Meledak songni dang namar Natal. 1,5 meter dope putu, 1,5 meter dope putu, 1,5 meter dope putu. Sian gereja satu pintu, satu mobil, satu dia. Tiada hari-hari tanpa mempergunakan selfie foto. Itulah hal yang kita lihat perkembangan. Aledang jamita dopida, asamurado uya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu cepat berita. Begitu cepat berita sekarang, tidak perlu lagi surat-surat karena kita lihat sekarang. Tapi kenapa pada zaman Paulus harus menyampaikan surat? Mengapa Paulus dan dituliskan itu kepada dikatakan dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul, dikuduskan memberitakan Injil. Karena pada saat itu memang sulit menyampaikan, belum ada handphone, belum ada telepon. Karena pada masa itu memang harus ditulis dan harus disampaikan dari mulut ke mulut. Masih ingat ibu bapak mungkin karena saya dari Lagu Buti, dan mungkin orang Baligi juga dan Porsea, kalau kita bertelepon dari Baligi, itu dari Lagu Buti hanya di Baligi ada telepon. Itu harus satu kecamatan mendengar itu, di Gohek itu, halo katanya.
Kita telepon itu sampai semua sauta halo hola berita lau pabuah ngamate pu siapa ise mate inna amaniah inna amat taido manang anak nai ninna hola pabuah lau mate dui alana ido sasa minggu pai mau nate olodo di bulusan itutup dobe pai te arionan salpo jo arionan itutup do namoding kan yulosi dobe bisi HP ngajugal jadi Kamang itu dulu kita lihat. Kenapa Paulus menulis surat? Kenapa dia katakan itu Paulus menulis surat? Ibu bapak saudara-saudara, memang perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup manusia, siapa yang tahu apa dan bagaimana kita berada di tempat ini. Perjalanan ibu bapak berapa tahun yang lalu kita tidak tahu bagaimana kita bisa ada di Batam ini. Kita tidak tahu proses perjalanan hidup kita bagaimana akhirnya di Batam ini. Bagaimana akhirnya ketemu kita suami dan istri. Molo masih berengan, buado parjadina. Molo masih berengan, kamu do amat ternyata. Ngamatua huati, bawa pengamatua. Buado parjumatan na berun. Batunak saya pengo tingok bih. Ay sunaho hiat tipek kuin na musik. Alay sojo bereng johin na. Olo ngaho berek ko. Ngamatua ho pengamatua. Jadi maksudmu besi meta perjulo mate baho matong. Mungkin hanya seluruh maksud itu. Kita tidak tahu perjalanan hidup manusia dan kita tidak tahu kapan dan di mana terjadi. Sama halnya 2022 ini baru pari Valentin Februari Inang mau berangkat ke Amerika, tapi dicek sorenya itu supaya berangkat hari Seninnya. COVID, saya positif, saya masih khotbah hari Minggu gitu. Turun dulu, kita periksa, saya juga COVID. Di hari Valentin, hona COVID, inang neng borhat hari Senin, au neng bon, molo jadi terjadi HP, au juga di hona COVID di Amerika, au di Jakarta, hau begitu, aku begini, mati hoisi, mati awison, jangan dok maboto. Hidup kita tidak tahu. Maka Paulus menyampaikan itu yang dijanjikan. Injil itu diberitakan supaya kita tahu sebagai perantaraan Nabi dalam kitab. Sudah dikatakan. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita, perjalanan hidup saudara-saudara, bagaimana kita sampai di sini, kita didoakan dan kita bersama dengan keluarga. Bahkan kehidupan ibu bapak saudara-saudara, perjalanan yang panjang. Perjalanan dari putra-putri kita, perjalanan masa depan dan karir daripada ibu bapa. Semua perjalanan kehidupan kita ini hidup sebatas pengasihan. Maka dikatakan oleh Paulus, diungkapkan di sini bahwa kasih karunia Allah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Itulah awal daripada surat Paulus untuk memberitakan Injil. Itu berarti ibu bapak kita ada di sini sebagaimana apa adanya adalah karena kasih karunia Allah. Karena itu ada 3 hal menjadi renungan dan khotbah kita untuk pagi hari ini. Sebagaimana penyambutan kita untuk Advent yang keempat, yaitu sambutlah Dia yang dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, ibu bapak saudara-saudara, perenungan kita dalam Advent yang keempat ini, Tuhan punya rancangan kepada setiap orang. Tuhan punya rancangan kepada ibu bapak saudara-saudara dan saya, setiap pribadi dan keluarga. Tuhan punya rancangan sebagaimana Paulus dalam surat ini kita lihat. Siapa yang tidak mengenal Paulus? Siapa yang tidak mengenal bahwa setiap kita melihat bahwa Paulus adalah orang yang paling benci dan paling tidak menyukai orang Kristen, dan bahkan dia meminta surat resmi supaya dia mau menghanguskan Paulus. Sebagaimana pepatah, kalau dulu dia besi sekarang parang. Kalau dulu dia benci kepada orang Kristen, tetapi sekarang pada saat itu dia sayang dan bahkan memberitakan. Dia sempat meminta surat bahwa di dalam agama Yahudi tanpa batas dia menganiaya, berusaha membinasakan orang-orang Kristen.
itu yang disampaikan di dalam Galatia 1 ayat 13 sampai 14. Orang bisa berkata kepada dia bahwa dia dulu adalah orang yang sangat benci. Dia dianggap itu adalah menjadi hal-hal penghambat daripada pengikut Yesus. Tetapi ternyata Paulus, Tuhan merubah hidupnya. Yang dulu dia menjadi pembenci tetapi menjadi penyayang, yang juga menjadi murid yang dikatakan itu pengikut Yesus yang setia menyampaikan kasih karunia Allah. Saudara-saudara, demikian juga perjalanan kehidupan saudara-saudara. Kalau Tuhan yang merubah segala sesuatu, tidak akan ada orang yang bisa menghambat rancangan Tuhan kepada Ibu Bapa. Aminkan dalam hidup saudara-saudara. Jika ada orang yang mungkin negatif thinking, jika ada orang mungkin membuli saudara-saudara, jika ada orang mungkin merasakan mengatakan sesuatu kepada saudara-saudara, tetapi Tuhan akan melindungi, Tuhan akan punya rencana kepada ibu bapa. Siapa yang tahu akhir hidup kita? Siapa yang tahu akhir hidup Paulus? Siapa yang tahu akhir perjalanan hidupnya? Kalau dulu dia membinasakan dan dia tanpa batas menganiaya orang Kristen pada saat itu orang percaya. Tetapi justru dia berkata di dalam firman itu dikatakan, damai sejahtera Allah yang dia sampaikan, Injil yang telah dijanjikan sebelum perantaraan saya dan nabi-nabi dan kitab suci sudah diberitakan tentang Allah yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud itu. Itulah yang kita rayakan setiap Natal. Setiap pohon terang ini menggambarkan kepada kita kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan ibu bapa. Karena itu aminkan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Apapun yang direncanakan orang lain tidak akan menghalang rancangan Tuhan. Sama dengan Herodes yang bermaksud tema Natal PGI dan KWI adalah bahwa dikatakan supaya mereka berjalan dari jalan lain karena Tuhan tahu apa rancangan daripada Herodes untuk membunuh bayi Yesus itu. Dikatakan kepada orang Majus, lewatlah kalian dari sini supaya saya ikut untuk menyembah. Tapi Tuhan tahu apa di dalam hati daripada Herodes. Maka kembalilah mereka ke negerinya dengan jalan lain, dengan cara Tuhan untuk menyampaikan di dalam mimpi. Ibu bapa, cara Tuhan berbeda dengan cara kita untuk mengalihkan rancangan yang baik untuk ibu bapa saudara-saudara. Karena itu Tuhan punya rencana kepada setiap orang. Tuhan punya rencana kepada setiap keluarga. Tuhan punya rencana kepada perjalanan hidup kita yang belum kita tahu sampai di mana. Mungkin ibu bapa melalui berbagai-bagai kesulitan. Mungkin ibu bapa melalui berbagai-bagai ATM, ancaman, tantangan masalah hidup. Tetapi itu semua proses bagaimana cara Tuhan supaya kita mengakui ini semua karena kasih karunia Tuhan. Berjalanlah di jalan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sama seperti orang Majus itu, kembalilah ke negeri dengan jalan lain. Yang kedua saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Paulus menjadi alat Tuhan. Paulus sebagai rasul, sebagai penyambung lidah. Paulus memberitakan Kristus anak Allah yang berkuasa, yang disalib dan bangkit dari orang mati. Itu berarti Injil itu adalah penggenapan apa nubuat, apa yang disampaikan para nabi, apa yang disampaikan kitab-kitab para nabi di dalam perjanjian lama. Dan itu sudah nyata di dalam perjanjian baru, dan sudah nyata dalam kehidupan kita masa kini. Sekarang ini adalah perayaan Natal, perayaan yang sudah lengkap dengan Paskah, perayaan dengan kebangkitan Yesus, perayaan dengan hari kedatangan Roh Kudus. Sudah kita rayakan itu. Setiap tahun kita diingatkan bahwa arti daripada Natal tidak hanya sekedar kelahiran, tetapi adalah fakta keselamatan yang sudah sempurna di dalam kelahiran, di dalam kematian, di dalam kebangkitan, dan juga di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan turunnya Roh Kudus. Maka sempurna karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka Paulus menjadi penyambung lidah.
Maka Paulus menyampaikan berita-berita itu bahwa hidup orang kita itu berdampak bagi orang lain. Supaya hidup Paulus berdampak bagi banyak orang. Maka ini juga menjadi refleksi bagi kita masing-masing. Setiap orang Tuhan punya rancangan supaya kita berdampak bagi orang lain. Paulus tidak hanya berdampak bagi dirinya. Paulus tidak hanya bagi dirinya Injil itu, tetapi bagi banyak orang kepada jemaat Roma. Sekalipun bukan Paulus yang mendirikan jemaat Roma, tetapi Paulus menyampaikan Injil karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, supaya apa yang sudah dirasakan oleh Paulus akan kasih karunia Allah, maka dia sampaikan itu kepada banyak orang. Kalau saudara-saudara demikian, setiap orang percaya yang sudah ikut ambil bagian dalam keselamatan, kita menjadi alat-alat Tuhan, menjadi penyambung-penyambung berita keselamatan kepada setiap orang melalui kata, melalui perbuatan, melalui karya-karya. Ibu bapak saudara-saudara, hari Jumat yang lalu saya memimpin Natal di Kejaksaan Jakarta Barat. Di saat ibu-ibu merliturgi, bapak-bapak semua suami kiri kanan saya terus berfoto dengan dipoto istrinya. Saya bilang, naik saya di khotbah, di kiri kanan saya tadi suami-suami anggota KOPI, yaitu kumpulan orang-orang pencinta istri, dipoto semua. Tetapi saat suami liturgi, tidak ada ibu-ibu yang foto suaminya. Bukan berarti saya berseluruh, ini bukan suami-suami takut istri, makanya dipoto, supaya ada buktinya, cantik kau. Karena ibu-ibu biasanya liturgi, semua pakai dengan nuansa yang begitu, dari bawah sampai atas, dan semua itu pasang dan pakai istilah ibu-ibu, sampai pakai eyeshadow dan alis mata yang ditanam, sehingga gak bisa bergerak-gerak begini. Maksud saya ibu bapak, karena suami juga senang melihat istri yang cantik, istri yang rapi. Amin. Alai unang duk tiki jabu dang rapi duk bersih, holak keluar duk bagak koina naik tu dia hoin. Ibu bapak saudara-saudara, hidup yang berdampak bagi orang lain. Hidup yang berdampak itu kita lihat itu orang Majus. Sesudah orang Majus melihat bayi itu, apa yang mereka berikan, maka dikatakan orang Majus memberikan emas, kemenyan dan mur. Itu berarti yang berharga. Itu sebagai tanda, sebagai suatu tanda kasih. Mereka mengasihi Yesus itu. Itu gambaran ibu bapak, gambaran apa yang berharga, apa yang menjadi sesuatu yang bisa kita buat untuk dampak bagi orang lain. Kesukaan dan menjadi keselamatan bagi manusia yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itulah gambaran daripada kehidupan orang-orang percaya. Meneladani Paulus adalah meneladani suatu ketaatan dan kesetiaan untuk memberitakan Injil. Ibu, bapak, saudara-saudara, adalah Injil yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Injil yang diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan perkataan, dengan perbuatan, dan kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah menjadi bukti nyata Allah sudah memakai kita dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih karunia yang sudah kita terima itu menjadi nyata dalam setiap langkah dan kehidupan kita masing-masing. Karena itu saudara-saudara, kita mengasihi Allah karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sudah lebih dahulu menyatakan apa yang terbaik untuk kita. Maka kita pun menyatakan apa yang terbaik bagi sesama, bagi orang lain dengan perkataan dan perbuatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. Yang terakhir saudara-saudara, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Paulus menggambarkan hidup kita ini adalah yang dikaruniakan Tuhan. Hidup kita ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Sama halnya yang dikatakan oleh Paulus kemudian dikatakan memaparkan bahwa Kristus yang sudah menebus, yang sudah bangkit, dan itu gambaran daripada keselamatan. Itu berarti saudara-saudara hidup yang dikaruniakan Tuhan.
saudara-saudara, saya dan kita semua yang hadir di sini, bahwa Paulus merasakan hidupnya sebagai hamba yang menghambakan dirinya untuk pelayanan, yang menghambakan hidupnya apa yang dia bisa berikan kepada Tuhan, apa yang bisa dia berikan kepada jemaat dalam pelayanannya. Dan itulah gambaran daripada kehidupan yang hidup menerima kasih karunia Tuhan. Maka dia pun untuk menjadi menghambakan dirinya sebagaimana dia terpanggil dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ibu bapa, saudara-saudara, banyak hal yang tidak bisa kita hitung, segala berkat-berkat Tuhan. Dan taretong kita akan ata jalo siad debata di perdalanan di nguluta. Terlalu sulit kita untuk menghitung-hitung apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Terlalu mungkin banyak yang kita, bahkan mungkin kita tidak sadari segala sesuatu. Hidup kita ini adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Dan jangan sampai dibuat lagu-lagu lansia. Hidup kita adalah kesempatan. Dung lansia mana baru dia dehoni. Janganlah menyanyi sesudah lansia, hidup ini adalah kesempatan. Ini semua untuk kita adalah kesempatan. Alani molo tabering amata do inata do akadongan nadi siamuta. Molo pajupak kita sehat do hati ida inna. Unang ato bah songon nasing buhimida naneng mati do ho inna. Patako molo pajupang dang menyejukkan. Alai menyejukkan mahita. Senyumlah, sehat. Sona sehat do idana. Sona taba sejahtera do hita. Hape nama dok nataba mok go ukuran. Tikiso saut memang 37. Alai duk saut 70 tolu. Bahwa abai nonok sejahtera do ikan. Itu perjalanan hidup. Karena itu saudara-saudara, hidupmu adalah anugerah Tuhan. Hidup kita adalah kesempatan, hidup kita adalah pemberian Tuhan. Dan Paulus sadar itu selama masih hidupnya ada, dia menjadi hamba Tuhan. Dia memberikan hidupnya itu untuk pelayanan. Sehingga apa yang dia berikan itu adalah yang sudah dia diterima dari Tuhan. Sehingga hidup itu sebagai suatu anugerah dan pemberian Tuhan. Kesempatan yang harus kita lakukan adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap karya, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam hubungan relasi kita suami dan istri, dan anak-anak dan orang tua. Dan terutama kepada anak-anak. Saya khotbah di lansia hari itu pada saat Natal, saya bilang, di Natal Advent pertama di Tibet saya katakan, jangan sesudah orang tua tidak bisa menikmati sesuatu. Di saat orang tua tidak bisa berjalan, kau ajak untuk menikmati dan berjalan. Untuk apa gunanya? Supaya jangan orang tua melakukan lagu-lagu itu. Ujudi nguluki manian baik kamu akan dengan. Jangan kamu berutang kepada orang tuamu. Tunggu dulu sukses baru memberi sesuatu kepada orang tua. Terlambat sudah. Maka ada lagu orang Batak. Terlambat mabain nadinggan. Allah dang masa muda orang tua di lehon akan naulido nadingkan. Kalau masih orang tua kita hidup dan sehat, di masa orang tua kita sehat dan hidup bisa berjalan, biarlah dia menikmati kasih karunia daripada anak-anaknya. Unang duk subui di hil-hil. Unang duk subui di hil-hil, alang mabapado oma inna. Gabi Roma opung naon, isuru mapahupuna. Hil-hil majo pahupuinna dung lamo annol leo matuau asa hubudut ninna. Supaya jangan seperti itu. Lama orang tua kita hidup, lama orang tua kita sehat, masa orang tua kita bisa jalan, berilah yang terbaik kepada anak-anak, kepada orang tua kita, sehingga orang tua merasakan sukacita yang terbaik. Itulah menjadi pelayanan kita. Hidup yang berkesempatan untuk berdampak. Hidup yang berkesempatan yang kita terima dari Tuhan adalah melakukan yang terbaik pada masa hidup orang tua kita. Pada masa hidup orang lain bisa kita melakukan yang terbaik. Itulah sambutlah Tuhan yang dijanjikan dalam hidup kita dalam Advent ini. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa dan mengingatkan kami. Tuhan punya rencana dan rancangan kepada kami setiap kami dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Perjalanan kehidupan kami adalah di tangan Tuhan. Tuhan punya rancangan kepada kami masing-masing, di mana kami ada dan berada. Di mana perjalanan kehidupan akhir kami. Hanya Tuhan yang menjamin dan menentukan perjalanan kehidupan kami. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat Tuhan, sebagaimana Paulus Engkau punya rencana, dan menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kami menjadi hamba-hamba Tuhan untuk melakukan dan mengatakan yang baik dalam setiap langkah dan kehidupan dan pekerjaan kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Supaya kami menyadari bahwa hidup kami adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Dan hidup kami adalah kesempatan untuk berbuat baik di mana kami ada dan berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang baru. Tuhan berkati keluarga Bobi, Julita Resitompul, dan Inang Borusiahan. Di dalam persekutuan jemaat yang baru di Lubuk Baja ini. Sehingga dalam persekutuan dan pelayanan ikut bersama-sama. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sakit, di rumah sakit atau di rumah. Sebagaimana yang kami lihat di dalam warta, Tuhan yang menjamah Alfredo Stepanus Panjaitan, Kak Aritonang, Nyonya Sintua, Simamora Borugultom, Bapak Parlin Silitonga, Nyonya Sintua Ji Sirait Borusitorus, Grace Sihombing, dan Juan Simorangkir. Engkaulah Tuhan yang memberikan pemulihan dan kesembuhan. Engkau yang melawat mereka di dalam doa-doa syafaat kami di dalam gereja ini. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Sekalipun kami tidak bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi Tuhan senantiasa menjamah dan melawat mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, baik secara pribadi, baik dalam ulang tahun keluarga, suami istri yang sudah Engkau berkati Tuhan, supaya kekal untuk selama-lamanya saling mengasihi. Untuk itu kami berdoa untuk putra-putri kami yang belum mendapatkan teman hidup. Engkau Tuhan memberikan indah pada waktunya untuk pasangan kehidupan dari putra-putri kami yang seiman, yang saling mengasihi dan saling mencintai sebagaimana rancangan Tuhan. Biarlah Tuhan menunjukkan teman hidup daripada putra-putri kami yang segoyanya dari segi umur dan juga yang sudah bekerja. Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang sudah Engkau berkati menjadi pasangan suami dan istri. Engkau tahu Tuhan kerinduan daripada setiap keluarga yang sudah Engkau berkati untuk mendapatkan anak dan keturunan daripada-Mu lah berkat Tuhan. Engkau tahu banyak keluarga-keluarga kami juga. Orang-orang yang kami kasihi, putra-putri kami yang sudah Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjamah setiap kandungan daripada ibu-ibu. Supaya mereka mendapatkan sukacita, kebahagiaan dalam keluarga. Untuk keutuhan mereka dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga dalam pekerjaan suami dan istri. Menjadi kesejahteraan kehidupan keluarga itu. Engkau Tuhan memberkati pekerjaan daripada anak-anak kami. Dan juga untuk orang tua, supaya bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah SD, SMP, SMA, dan mahasiswa, dimanapun mereka berada, yang jauh dari orang tua atau di luar kota, di luar daerah, yang tidak bersama-sama dengan orang tua. Karena kami tidak bisa menjangkau mereka, berkati mereka Tuhan. Mereka dalam ketekunan untuk belajar, untuk meraih cita-cita dan harapan mereka. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami doakan dalam kehidupan pergumulan suami dan istri. Supaya mereka tetap di dalam kesabaran, di dalam ketekunan dalam kehidupan keluarga sebagai suami dan istri.
Kami berdoa juga untuk semua pelayanan gereja-gereja, para pendeta dan para penutua dan juga guru jemaat. Kami yang dalam keadaan sakit dalam tubuhnya, Engkau Tuhan yang menjamah, bahwa kuasa Tuhan mampu untuk mengatakan kekhawatiran dan ketakutan. Kiranya Tuhan yang menyertai guru jemaat kami, Aritonang, supaya dia tetap teguh, dia tetap di dalam kesabaran, dan penyembuhan ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk semua pelayanan kategorial, pelayanan seksi-seksi, dan penyambutan dalam perayaan Natal. Supaya perayaan Natal tidak hanya sekedar ritual Natal, tetapi apa yang bisa kami wujudkan sebagai tanda kasih kami, bakti tanda kasih kepada orang-orang yang berkekurangan, kepada orang-orang yang tidak mampu. Sehingga kami tergerak hati kami untuk memberikan sebagai tanda kasih di dalam Natal ini. Supaya Natal tidak hanya ritual-ritual ibadah, tetapi ibadah yang faktual, yaitu apa yang bisa kami lakukan kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga-keluarga kami yang berkekurangan di kampung halaman atau dimanapun. Gerakan hati kami Tuhan untuk memberi menjadi sukacita di dalam Natal ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan kabinetnya semuanya. Di dalam segala program pemerintah kami, untuk pelaksanaan dalam pemilu, dalam segala persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kami, melalui KPU, supaya bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan yang senantiasa menuntun bangsa dan pemerintah kami di pusat, di daerah, dan dimanapun, supaya tetap untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kami. Jauhkan kami Tuhan dari ketakutan-ketakutan teror, ketakutan-ketakutan yang ada untuk mengancam di dalam situasi bangsa dan negara kami. Apalagi untuk aparat keamanan, kepolisian, dan TNI, secara bersama-sama untuk menjaga keutuhan kami. Jauhkan dari radikalisme, jauhkan dari intoleransi, di mana yang mempergunakan agama-agama tertentu atau mungkin orang-orang radikalisme, supaya kami tetap di dalam damai sejahtera dalam kesatuan bangsa dan negara kami ini. Berkati Tuhan pemerintah kami semua, supaya berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami. Terpujilah Tuhan dalam setiap persiapan kami di Natal ini, supaya jauh dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Kami boleh merayakan Natal dengan damai, dengan pengamanan dari aparat keamanan, kepolisian, dan TNI secara bersama-sama dalam perayaan Natal. Betapa banyak hal yang kami syukuri dalam bentuk-bentuk penyambutan Natal di beberapa kota, dan juga di bandara, yang menunjukkan bahwa perayaan Natal itu adalah menjadi keanekaragaman sukacita kami yang berbeda agama, tetapi kami boleh saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua, Kidung Jemaat nomor 91.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepada-Mu atas pemeliharaan-Mu selama tahun jemaat yang baru. Kasih karunia yang menghantar kami ke dalam tahun yang baru. Kami merasakan anugerah yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang percaya yang taat akan firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkira kasih setia-Mu selama tahun ini, dari minggu ke minggu dan bulan ke bulan sampai hari ini. Sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungi dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang-orang Batak dan seluruh Nusantara. Sertai jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi atau dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungilah hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang yang menyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan pulanglah di dalam damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Di hamua karuas ni huriata, mariteon hupasata mimas, selamat hari Minggu, selamat Advent menyambut Natal Madihita. Horas, horas, horas Madihita.